Kisah masuk Islamnya Abu Dhar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dari suku Al-Ghifar. Suku Ghifar ini suku perampok. Ya, mereka suka merampok. Termasuk awal masuk Islam adalah Abi Dhar radhiyallahu anhu. Dan Abi Dhar ini, ya, walaupun dari suku yang terkenal perampok, namun dia termasuk orang yang suka mencari kebenaran. Dia mendengar kalau di Mekah itu ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi, maka dia mengutus adiknya yang bernama Unais untuk mencari informasi ke Mekah. Pada saat itu tokoh-tokoh Quraisy sepakat, ya, bahwa hukuman akan sangat berat diberikan bagi orang yang menceritakan tentang dakwah Nabi SAW, memberitahukan tentang keberadaan Nabi SAW, membiarkan orang menyebarkan Islam, itu semua dihukum. Lalu pada saat Unais menanyakan kepada orang-orang Mekah tentang Nabi SAW, maka langsung digebukin babak belur. Lalu dia pun pulang, ketemui kakaknya Abi Dhar, lalu dia mengatakan, sungguh tidak ada informasi yang bisa aku dapati. Nanya namanya saja, orang yang kau bilang itu aku sudah digebukin, babak belur seperti ini. Maka Abi Dhar pun mengatakan, kalau gitu aku akan pergi sendiri. Udah masuklah Abi Dhar ke Mekah. Dan dia khawatir juga tentunya karena dia satu orang, satu Quraisy, satu suku besar, nyawanya bisa melayang, ya. Maka dia tidak bertanya kepada siapapun, dia diam aja, dia mencari tahu informasi sendiri dan dia mencoba selama 3 hari berturut-turut mencari tapi tidak ada berita, karena betul-betul dikekang, nggak bisa bertanya. Pokoknya bertanya sedikit aja, kamu tahu Muhammad gak? Udah langsung dikeroyokin. Dia juga mengatakan kalau dia juga bilang dia orang dari luar Mekah, maka nanti orang pada bertanya-tanya. Biasanya orang datang dari luar itu cari pekerjaan atau dia bisnis gitu ya. Nah, ini kenapa dia datang ke Mekah? Tetap dimata-matai, dicurigain gitu ya. Nah sementara dia di Mekah tidak kenal orang-orang. Dia tidak punya bekal makanan. Maka pada saat itu dia pun meminum zam-zam. Dan dia subhanallah dalam beberapa riwayat menyebutkan dia sampai 40 hari. Ya. Ada 30 hari dan 40 hari minum zam-zam saja. Gak makan gak apa. Dan dia hidup subhanallah. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan sekaligus obat. Jadi memang zam-zam ini punya kedudukan sendiri. Gitu. Abi Dzar radhiyallahu anhu terus saja tinggal di Mekah menunggu berita hingga tiba satu malam. Seluruh masyarakat Mekah tidur dan tidak seorang pun berada di sana kecuali kata Abi Dzar, aku sendiri. Aku coba tunggu sampai malam. Biasanya kalau malam orang tidur aku juga tidur. Sekarang malam ini aku tidak mau tidur. Nunggu. Nunggu apa nih kira-kira terjadi? Begadang pokoknya malam ini. Tiba-tiba ada 2 orang budak wanita mendekati Ka'bah. Lalu aku berkata kepada dalam diriku sendiri, mereka berdua hanyalah budak wanita, bukan tokoh masyarakat. Dan tidak akan melaporkan pertanyaanku. Lalu aku bertanya pada mereka, apa yang kalian ketahui tentang agama yang baru? Mereka menjawab, untuk apa kau bertanya tentang agama baru itu? Lebih baik engkau sembah Isaf dan Na'ilah. Abi Dzar mengatakan, menyembah patung yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Mendengar perkataan Abi Dzar, kedua budak itu langsung berlarian mencari orang-orang Quraisy untuk melaporkan sambil berteriak-teriak.